Zaman sekarang kalau kita lihat banyak sekali perubahan-perubahan yang harus kita lakukan ya. Apalagi kalau kita seorang pengusaha, apalagi kita pebisnis yang dimana kita memiliki orang sales atau kita mengandalkan beberapa orang sales yang benar-benar menjadi frontliner ya di depan untuk bisa benar-benar closing deal dengan baik lagi ya. Nah, seberapa penting closing deal buat perusahaan Anda? Seberapa penting closing buat perusahaan Anda? Seberapa penting income yang Anda dapatkan, omset, revenue yang Anda dapatkan setiap bulan bahkan setiap harinya gara-gara tim Anda ataupun Anda sendiri closing dengan lebih baik lagi. Nah, closing adalah satu skill yang menurut saya sangat-sangat harus dikuasai zaman sekarang karena begitu banyak kompetitor, begitu banyak produk, begitu banyak variasi jenis tipe industri dan sebagainya di mana customer zaman sekarang sangat-sangat selektif, sangat-sangat picky. Mereka benar-benar harus menentukan mana produk yang paling cocok, mana sales yang paling saya suka dan paling benar-benar dapat chemistry-nya, dan mana produk-produk yang memberikan saya benefit. Banyak orang tanya, "Coach, tolong dong bikin video bagaimana manajemennya justru yang harus banyak berubah. Manajemennya justru yang harus banyak berpikir out of the box ya, karena zaman sekarang kita tidak bisa begitu aja." Nah, betul, saya setuju. Jadi intinya adalah dari sisi manajemennya, dari top down-nya, itu harus berpikir bagaimana tim saya bisa dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi skillnya. Karena semakin hari customer semakin pinter, semakin terbuka akan informasi, semakin mereka bisa selektif memilih banyak option dan sebagainya, maka orang sales juga harus bisa lebih meningkat skillnya. Nah, bayangkan kalau Anda mampu menjual kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dengan harga berapapun, bagaimana dampak buat Anda, bagaimana dampak buat bisnis Anda, bagaimana dampak buat keluarga Anda. Akankah ada satu terobosan yang luar biasa? Nah, dalam video ini tentunya saya akan fokus kepada how to sell anything to anyone, ya, any price, anytime. Ya, nah apakah Anda bisa lakukan seperti itu? Tentunya bisa, asal Anda tahu caranya. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu di channel ini, dan Anda juga bisa komen di bawah. Anda bisa share ke teman-teman Anda, karena saya percaya kalau Anda dapat manfaat, Anda bisa sharing ke teman-teman. Sharing is caring. Dan jangan lupa Anda tekan tombol subscribe, dan lalu Anda bisa terus update dengan video-video channel-channel yang juga bermanfaat buat Anda ya. Ada 4 W yang harus kita perhatikan. Ada 4 W yang harus kita perhatikan. Jadi kalau Anda mau jual apapun produknya, servisnya, atau apapun, Anda harus fokus kepada who. Siapa target Anda? Siapa orang yang memang ada kebutuhan untuk itu? Anda mau jual apapun. Kalau Anda nonton film Jordan Belfort ya, itu The Wolf of Wall Street, dia bilang sell me this pen, ya, sell me this pen. Jadi kalau dia bilang ada satu contoh, "Pak, bolpen ini begitu bagus, Pak. Ini fiturnya seperti ini, warnanya begini, dan ini kalau ditulis juga enak banget, dan ini kalau itu benar-benar tintanya nggak bleber dan sebagainya." Betul sih, dari sisi fiturnya keunggulannya bisa. Tapi balik lagi, orang belum tentu butuh. Memang secara fitur produknya bagus, ya, warnanya, ketebalannya, kalau tulis tidak bleber dan sebagainya, itu betul. Banyak orang yang jualnya secara fitur, secara benefit, secara keuntungan, itu betul. Tapi belum tentu orang itu tepat. Jadi fokus kepada who. Apakah orang itu memang butuh pen itu? Ada satu contoh, dia bilang gini, "Coba di sini tolong tuliskan bagaimana rencana Anda ke depan." Terus semuanya, "Nggak ada bolpen ya, nggak ada bolpen ya." Nah, disitulah orang butuh, ya. "Coba Bapak tolong sign di sini ya." "Aduh, ada bolpen nggak?" Nah, baru di situ orang butuh. "Pak, tolong Pak, Bapak tanda tangan di sini. Pinjam bolpen ya." Ya. Nah, di situ adalah orang butuh. Berarti fokus kepada who yang ada kebutuhan. Ya, berarti kita fokusnya bukan hanya kepada fiturnya, benefitnya, ataupun keuntungannya. Fokusnya kepada apa? Apakah ada kebutuhan? Apakah ada situasi di mana mereka harus butuh itu? Itu yang paling penting. Jadi fokus kepada situasi, ya, ataupun keadaan, ataupun misalnya jadi problem yang dimana ada kemungkinan mereka butuh. Jadi fokus kepada bukan hanya produknya, tapi fokus kepada who-nya yang kemungkinan ada butuh, ya, butuh. Jadi tampilkan suasananya. Bisa jadi mungkin tampilkan ya kondisinya seperti apa, problemnya dan sebagainya. Anda bisa buat konten seperti itu. Misalnya, Anda mau jual apa lagi? Macam-macam Anda jual. Anda mau jual speaker contohnya. Ya, kalau Anda jual speaker, jangan cuma speaker kita keren, Pak. Ini dengan teknologi seperti ini, ya, ini benar-benar treble-nya kedengaran banget, noise-nya kurang banget, dan suaranya benar-benar jernih. Iya, dari sisi fitur, keuntungan, ya, benefit, betul. Tapi coba Anda di dalam toko Anda atau toko speaker Anda mainkan musik.
musik-musik yang dimana targetnya Anda memang seneng musik-musik itu. Misalnya kalau targetnya Anda adalah usia Gen X ya, misalnya Gen X itu tahun 76 atau 75 sampai 80-an, Gen X. Atau mungkin Gen Y, 80-an sampai 90-an, yang mainkan musik-musik zaman mereka. Jadi Anda toko speaker, tapi Anda tidak fokus kepada keuntungannya, benefitnya, nggak cuma seperti itu. Tapi juga mainkan musik-musik yang dimana targetnya Anda suka dengernya. Karena target Anda begitu denger musik tertentu, wah ini zaman saya, wah ini musik yang saya suka. Bisa jadi mereka yang tadinya tidak ada keinginan masuk, jadi masuk. Fokus. Jadi mungkin lagu-lagu itu yang memang membuat mereka ke-trigger, oh ini keren juga ya. Baru dia lihat speakernya. Jadi dari musik, arah ke speaker. Ingat, lihat, fokus bukan kepada fitur, benefit, keuntungan, tapi kepada suasana yang mungkin mereka ada kebutuhan. Yang pertama. Yang kedua adalah what motivates them to buy. Apa yang memotivasi mereka untuk beli? Ya, kalau Anda jual speaker tadi, apa sih motivasinya mereka? Ada nggak motivasinya mau dengerin musik? Di mana? Mungkin di rumah, mungkin di mobil, atau mungkin di ruangan kantor, atau dimanapun. Apa yang memotivasi mereka untuk membeli produknya itu? Satu, memang produknya misalnya keren, atau memang produknya memang limited edition, atau what motivates them to buy. Sebagai closers, ya, what we need to do, what our mindset need to focus is what motivates them to buy. Bu, Ibu lagi cari apa? Itu udah umum. Bu, apa yang bisa saya bantu? Apakah Bapak memang senang sound-sound yang keren, atau Bapak memang penyuka atau penggemar, atau Bapak memang senang dengerin easy listening musik? Misalnya contoh Anda jual speaker. Apakah Bapak seorang penggemar lagu-lagu seperti ini? Ya kan, motivates them. Jadi sesuatu yang motivates. Jadi motivates them to buy itu artinya adalah sesuatu yang memotivasi orang itu untuk beli. Ya, bisa jadi misalnya Anda jualan produk A lah, atau apapun, jasa atau intangible bahkan, ya, insurance mungkin, atau apalah Anda jual produk yang service, yang dimana intangible, ya, cleaning service, atau apapun Anda jual produk apa, ya, misalnya jual sistem dan sebagainya, mungkin intangible, mereka harus didemokan. Tapi balik lagi, bukan demonya yang penting, bukan penjelasannya yang penting, tapi Pak, bayangkan kalau Bapak ada sistem ini, ya, Bapak waktunya bisa hemat. Lalu Pak, kesalahan-kesalahan yang selama ini Bapak bikin pusing, itu sangat-sangat bisa di-reduce banget. Dan tim yang bikin kacau, bikin yang mungkin terlalu banyak, strukturnya terlalu banyak orang, itu bisa dikurangi Pak. Sehingga Bapak bisa hemat beberapa orang. Nah, hemat, ya, kepusingannya bisa teratasi, itu motivasinya mereka untuk beli. Ya, jadi Anda harus fokus kepada motivasi orang kenapa mau beli itu. Anda jualan apa? Baju, bukan hanya jualan baju, tapi motivasi. Misalnya, Anda ada suasana di pantai, Anda ada suasana di kafe, Anda ada suasana misalnya orang itu targetnya memang dia senang, mungkin orangnya workaholic kerja, ya Anda bayangkan suasana kantor atau suasana meeting, di mana pakaian tersebut digunakan ataupun ditunjukkan, ada modelnya dan sebagainya, dia sedang meeting, sedang presentasi. Nah, karena orang yang melihatnya memang saya suka presentasi dan memang itulah yang kegiatan saya, dia ada kebutuhan, ya. Jadi yang dia lihat bukan bajunya, bukan modelnya saja, tapi benar juga ya, kalau gua presentasi keren tuh pakai baju itu, contoh. Jadi balik lagi, what motivates them to buy, ya. Sepatu Air Jordan, kenapa sampai sekarang malah makin bagus penjualannya? Kenapa? Karena mereka yang dia jual bukan hanya sepatunya, fiturnya dan sebagainya, tapi Air Jordan yang memotivasi mereka. Gue kalau main basket seperti Jordan, walaupun mereka bukan Michael Jordan, tapi itu yang memotivasi saya pengen seperti Michael Jordan, terinspirasi dengan Michael Jordan. Itu motivates them to buy, ya. Nah, yang ketiga adalah why is this urgent? Kenapa ini begitu urgent? Kenapa ini harus sekarang? Nggak boleh nanti. Nah, itu juga penting. Jadi bukan hanya ada kebutuhan. Banyak orang sales bilang, wah udah tahu nih kebutuhannya. Ada kebutuhannya nih. Mereka ada satu, ya, necessity-nya. Ada needs-nya. Betul, tapi bukan hanya sampai di situ. Ingat, walaupun mereka butuh, ingat, customer tetap punya banyak pilihan. A, B, C, D, sales A, sales B, sales C, sales D. Ada kebutuhan mau beli properti, ada. Tapi belum tentu beli sama Anda. Bisa jadi agen properti lain, bisa jadi mungkin sales lain, bisa jadi mungkin property developer lain. Ada kebutuhan beli properti, betul. Ingat, bukan hanya needs-nya saja, tapi apakah dia ada satu motivasi untuk beli di Anda? Apa yang memotivasi mereka beli di Anda? Bisa jadi sebelum beli produk Anda, beli Anda dulu dalam tanda kutip.
Jadi dalam tanda kutip Anda harus jual diri dulu secara positif ya, bukan jual diri secara negatif. Secara positif, Anda harus personal brandnya bagus, reputasi Anda bagus, Anda punya value. Salah satu value yang mungkin ditunjukkan adalah Anda orangnya jujur, integrity. Ya, apapun yang Anda katakan, Anda lakukan. Walk the talk, bukan talk the talk. Itu value Anda. Anda juga value-nya respect orang-orang. Ya, walaupun Anda ketemu dengan siapapun, Anda respect orang itu. You respect any individu. Ya, Anda misalnya ketemu dengan orang yang mungkin di bawah Anda, tingkat ekonominya, ataupun tingkat pekerjaannya, atau siapalah orang yang mungkin, wah, sangat-sangat di bawah, tapi Anda begitu respect. Contohnya misalnya Anda datang ke toilet, ya ada office yang, atau saat mungkin orang yang membersihkan kamar mandi, cleaning service, dia membersihkan dengan benar-benar sepenuh hati. Anda bilang, terima kasih ya Pak. Anda bilang terima kasih ya Bu, misalnya begitu kan kalau di toilet wanita. Nah, itu kan berarti Anda merespek orang-orang sampai ke bawah. Itu value Anda. Nah, sebelum customer beli produk Anda, customer beli value Anda. Anda on time, bahkan sebelum ketemu Anda sudah ada di sana, before time, before the appointment Anda sudah hadir di sana. That's why the customer want to buy from you, is because you have value. It's not necessarily about your product. It's not necessarily about your service. It's about your value first. Your personal branding, your reputation. Bukan hanya keren, tampilnya keren, packagingnya keren. Bukan, ininya juga harus keren. Mindsetnya juga harus keren. Value-nya juga harus keren. Itu yang customer cari. Jarang zaman sekarang, jarang orang-orang sales yang fokus mindsetnya bukan hanya dari sisi product knowledge, tapi the mindset, the knowledge, the wawasan, the value in themselves. Ya, itu yang customer cari. Apakah Anda benar-benar care, peduli dengan customer? Ya, peduli dengan customer itu paling penting, value. Jadi what motivates them adalah salah satu juga adalah value Anda. Saya tambahkan buat Anda. Nah, terus why is this urgent? Nah, balik lagi. Setelah tahu siapa, terus apakah mereka termotivasi dengan Anda ataupun produk Anda, baru apakah urgent buat mereka? Karena kalau tidak ada urgency, ya, customer bilang, ya nanti mungkin endingnya bisa, nanti saya kabarin lagi, atau nanti saya pikirin dulu, atau nanti saya diskusi dengan istri, dengan suami, dengan tim, dan sebagainya. Tidak akan action sekarang. Kenapa? No urgency. No urgency. Tidak ada hal yang harus sekarang. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus sekarang? Nah, itu yang paling penting. Nah, balik lagi. Kita mesti berpikir dulu, kira-kira buat customer, menurut Anda sebagai orang sales, bukan karena harus sekarang karena Anda butuh komisi, mau akhir bulan, makanya Anda desak mereka, ayo Pak, beli sekarang Pak, mumpung bagus Pak. Bukan itu. Jadi fokusnya bukan karena kepentingan Anda, fokusnya adalah kepentingan dia. Kenapa Bapak harus beli sekarang? Kenapa Bapak harus engage sekarang? Kenapa Bapak harus join sekarang? Itu dari kepentingan dia, bukan dari kepentingan saya sebagai orang salesnya atau closersnya. Kalau dari kepentingan Anda, berarti Anda selfish, Anda egois. Nggak boleh begitu. Fokus kepada komisi Anda, pada insentif Anda, tapi belum tentu dari kepentingan mereka. Dan kepentingan mereka bisa jadi bukan satu orang. Kalau Anda ketemu dengan perusahaan yang dimana ada finance manager, ada operation manager, ada HR manager, ada ownernya dan sebagainya, apakah untuk kepentingan perusahaan itu juga baik kalau itu memang diambil langkah yang saat ini? Apa yang membuat mereka tidak baik? Apa yang membuat mereka rugi kalau mereka actionnya nanti? Itu yang harus Anda pikirkan dulu. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus bayar sekarang? Kenapa harus beli sekarang? Bukan hanya, oh Pak, kalau bayar sekarang Pak dapat diskon Pak. Itu salah satu, bisa juga. Pak, kalau bayar sekarang Pak dapat promo Pak. Bisa. Pak, kalau bayar sekarang Pak ada spesial diri Pak. Bisa. Tapi beberapa perusahaan belum tentu itu yang benar-benar satu trigger, walaupun ada promo, walaupun ada harga spesial, walaupun ada mungkin potongan harga, belum tentu itu bisa jadi satu keputusan buat customer untuk beli produk Anda. Bisa jadi, ya kenapa? Mungkin ada beberapa chemistry yang mereka nggak dapat dari Anda, bisa jadi, atau beberapa pertanyaan yang belum terjawab oleh Anda, atau dijawab tapi mungkin belum mereka buat mereka belum klik. Ya, walaupun harga murah, promo, diskon, belum tentu deal, belum tentu closing. Kenapa? Balik lagi, your value. Bisa jadi, apakah connect-nya semua sama? Anda ketemu dengan beberapa orang, apakah semuanya dapat chemistry Anda? Belum tentu. Ingat, ya, pada saat di sini pun Anda kasih trigger, Anda kasih diskon, Anda kasih apa, belum tentu. Bisa jadi mungkin di perusahaan Anda atau Anda punya Anda orang sales, itu adalah senjata pamungkas Anda. Tapi begitu ketemu dengan customer, salah nih. Wah, saya udah keluarin senjata pamungkas, kartu as sudah dikeluarin, nggak closing. Kenapa? Balik lagi, maybe it's not the right who. Maybe mereka belum termotivasi, maybe mereka belum cukup dapat chemistry dengan Anda. Macam-macam faktornya. Ya, tapi ini penting. Anda harus tahu apa yang membuat mereka harus sekarang. Belum tentu itu. Bisa jadi waktu yang memotivasi mereka. Karena kalau waktunya ditunda-tunda, ya kerugiannya kan makin besar, misalnya begitu. Karena waktunya ditunda-tunda,
kerugiannya akan semakin besar, akhirnya perusahaan akan semakin loss misalnya. Tapi itu harus bukan dari Anda, harus mereka yang bilang sendiri, mereka yang merasa sendiri bahwa benar juga ya. Jadi bukan dari saya yang cekok ini, Pak, ini Pak, kalau Bapak nanti Pak bakal begini loh Pak, kalau nanti Pak Bapak bisa begini Pak, kalau Bapak nanti bisa begitu. Itu dari Anda, dari persepsi Anda. Pak, kalau nanti Bapak bisa rugi loh Pak, sayang loh Pak, waktunya kapan Pak? Dari Anda. Kembali, you push them. No, mestinya mereka yang merasa sendiri. Mereka yang merasa, iya ya, bener juga ya, iya ya, bener banget ya. Saya yang harus berubah, saya yang harus action, saya harus beli sekarang. Mereka sendiri yang merasa begitu. Jadi Anda tidak memanipulasi mereka, Anda tidak push mereka untuk beli sekarang. It's wrong. Remember, as a closers, you don't manipulate people, you don't push people, you don't make people have to buy, have to force people to buy. No, that is wrong. Banyak orang-orang sales yang push customer, push finance manager, push ownernya juga. Maka semakin di-push, customer lari. Ya, jadi ingat, your value is not pushing, your value is not manipulating. Apalagi hipnosis, bahaya tuh. Ketepuk tidur, hati-hati. Ya, remember. Nah, itu harus Anda pelajari. Jadi, kenapa harus sekarang? Anda harus paling tahu. Bagaimana Anda bisa tahu apakah itu penting untuk mereka? Karena Anda sudah research siapa mereka, Anda sudah tahu apa kebutuhan mereka, Anda sudah tahu bahkan keseharian mereka. Jadi Anda tahu dan mereka juga sadar bahwa, wow, I have to do now, I have to buy now, I have to make action now. Because you understand the target customer. Anda bisa nonton video saya sebelumnya tentang research. If you don't do the research, then you cannot close better. Right? Itu nomor 3. Nomor 4. Why atau what is the easiest way to pay? Ini penting. Ya, beberapa bisnis, beberapa perusahaan cara bayarnya cuma satu opsi. Coba Anda bikin cara bayar yang memudahkan customer dari sisi cash flow, dari sisi mungkin praktis ya, dan simple dan sebagainya. Itu coba Anda pikirkan beberapa metode-metode atau Anda kerjasama dengan beberapa payment gateway dan sebagainya. Akhirnya membuat customer bisa bayar dengan beberapa cara, transfer ataupun credit card atau installment atau apapun itu, beberapa metode bayar. Ada DP dulu, ada apa segala macam. Anda pikirkan bagaimana cara yang termudah, the easiest way to pay. Ya, artinya namanya customer mungkin mereka tidak prepare, namanya customer mungkin mereka tidak plan, namanya customer mungkin mereka sedang ada kesulitan, cash flow dan sebagainya. Do you help them? Are you helping them? Ya, to make the payment easy. Ya, bukan kita mau dengan satu opsi. Boleh sih beberapa saya maunya cash, bisa. Oke, kalau harus bayar cash, apa benefitnya buat customer? Kalau harus ada bayar installment, apa benefitnya buat customer? Kalau installmentnya seperti ini ada DP dulu sekian persen, baru ada cicilan dan sebagainya, apa benefitnya buat customer? Nah, itu yang customer mau tahu. Jadi dia mau tahu opsi. Ada beberapa customer yang memang bisa langsung putuskan caranya seperti itu. Ada beberapa customer yang bagusnya gimana ya? Nah, mereka butuh Anda untuk, Pak, opsi ini begini, opsi ini begini, opsi ini begini. Nah, menurut Bapak, ada beberapa orang yang ditanya gitu malah tambah bingung. Nah, Anda juga harus tahu customernya. Ada beberapa tipe yang Anda kasih banyak pilihan, mereka jadi tambah bingung. Hati-hati, jangan sampai kehadiran Anda membuat customer tambah bingung. Pak, ini Pak, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Menurut Bapak yang mana? Udah tahu saya bingung, tanya lagi ke saya. Nantilah saya pikirin dulu. Keluar dong, salah. Berarti gimana? Lihat karakter customernya. Kalau memang dia bingung, orangnya juga nggak bisa bikin keputusan karena mungkin tipe S atau steady, ya udah Pak, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Tapi kalau saya jadi Bapak, saya yang ini Pak. Kenapa Pak? Karena ini paling tenang, ini paling aman, ini paling segala macam. Jadi Anda menenangkan customer. Untuk tipe customer yang memang tipenya steady. Tapi beda tipe ya beda treatment. Nah, jadi kesimpulan buat Anda adalah seberapa penting Anda sebagai seorang closers. You are not only focus on the product, ya. You focus on the people. That's why if you focus on the people, you know the who, you know why they have to buy, you know the situation, what motivates them to buy, why is it urgent for them, and what is the most atau the easiest way for them to pay. Kalau Anda tahu ini semua, saya yakin 100% Anda bisa sell anything to anyone, anytime, any price. It's about your self-confidence. It's about maybe the art that you do. Because menurut saya closing is an art. Tidak ada benar-benar eksak banget kalau di lapangan. Saya hanya memberikan framework. Mungkin ada beberapa yang bilangin, teori aja coach, ngomong aja gampang. No. Pertama kali saya lihat memang betul this is teori. Karena saya
belum jalankan, saya belum praktekkan, saya bahkan belum melatih. Tapi setelah saya praktek, latihan, dan bahkan saya latih beberapa perusahaan-perusahaan, khususnya latih beberapa orang salesnya, dilatih bagaimana mereka berubah transformasi dari orang sales menjadi seorang professional closer, dampaknya luar biasa. Mereka self-confident, mereka di atas rata-rata. Tapi ingat, bukan hanya self-confident, bukan hanya confident-nya yang diangkat, tapi confident but very humble. Confident boleh, ya, percaya diri oke, tapi harus humble. Anda nggak boleh sombong. Ingat, Paman Spider-Man pernah bilang di satu film, dia bilang gini, more power gives you more responsibility. Anda punya power, mungkin Anda bisa, Anda hebat, Anda mungkin bisa closing banyak deal dan sebagainya. Mungkin Anda bikin satu konten langsung banyak yang mau, bisa jadi. Tapi ingat, jangan sombong. Begitu Anda sombong, satu langkah jatuh. Jangan sombong. Kita mau sombong apa sih? Ya, sama Tuhan dikipratin juga bisa langsung kelepak-kelepak. Ya, jadi menurut saya, kalau Anda dikasih kekuatan, Anda dikasih power, Anda ternyata bisa melakukan dengan baik, that's good, Anda bersyukur. Tapi jangan sombong. Nah, semoga apa yang bisa saya bagikan di dalam video ini bisa bantu Anda supaya closing lebih baik dan Anda bisa mendapatkan keberhasilan Anda di karir, di bisnis Anda, dan dimanapun kegiatan Anda. Sukses selalu, saya Hendra Hilman, salam closing.